Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pantes Motor. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan motor Yamaha Vixion Old. Oke, jadi motor ini sudah kita belah ya, mesinnya sudah kita bongkar. Jadi kendala pada motor ini adalah motor kehabisan oli ya. Teman-teman bisa lihat di sini udah kering berkarat ya. Jadi masalahnya bukan cuman habis oli ya, atau olinya itu kering, tetapi air radiator juga sudah masuk ke dalam mesin. Jadi yang seharusnya melumasi mesin itu oli, ini malah air radiator ya. Air radiatornya juga sudah pakai air mentah. Jadi karat itu bisa banyak banget. Oke teman-teman ya, kita lihat di bagian head ini udah, wah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sudah menjadi ada lumpur lapindonya di dalam head. Pokoknya ini mah nggak tahu dari mana lumpur ya, gara-gara yang melumasinya itu bukan oli tetapi air radiator, dan air radiatornya itu sudah pakai air mentah. Oke teman-teman, jadi bearing-bearingnya itu sudah parah banget ya. Ini lihat ruang bakar seperti ini ya, sudah kotor. Nanti kita bakal refresh pokoknya ya, ini di bagian head, entah diganti atau kita bersihkan. Kalau masih layak kita bersihkan. Dan ini untuk bagian pistonnya sudah seperti ini ya, udah gores-gores gini ya, luar pokoknya atas bawah itu udah gores ya. Jadi ini sudah pasti diganti, nggak bisa dihampelasnya, nggak bisa digurinda pokok namanya. Oke, langsung aja kita lihat di bagian blok piston, ini juga baret ya. Atas bawah itu sudah baret. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini mah buat teman-teman yang bukan mekanik ya. Ini jadi blok piston Vixion itu nggak bisa di quarter atau di oversize. Jadi mau nggak mau ini harus diganti satu set dengan pistonnya. Tetapi ada cara lain, ada satu lagi opsi ya. Jadi kita bisa pakai ini bloknya dan kita overboss atau kita kasih liner di sini ya, sehingga blok piston ini masih bisa kita pakai. Dan keuntungan untuk overboss itu, jadi apabila nanti ya next time terjadi lagi habis oli kayak gini, atau gancet ya, atau ngejim lah, terserah bahasanya apa, itu bisa di oversize. Jadi ganti piston aja, nggak sama bloknya ya. Oke, jadi itu keuntungan dari overboss. Jadi di sini untuk motor Yamaha itu ada dua opsi ya. Yang pertama mengganti full set blok sama piston. Yang kedua itu di overboss atau ngasih ini ya, dikasih liner. Oke ya, itu untuk opsi penggantian atau overboss. Oke ya teman-teman, bisa lihat sendiri ini di sini bearing sudah berkarat ya. Jadi bearing di dalam mesin itu seharusnya tidak berkarat karena dilumasi oleh oli ya. Jadi pokoknya bearing di dalam mesin itu terendam sama oli. Tetapi ini yang merendamnya itu bukan oli, malah air radiator. Dan air radiator juga sudah pakai air mentah, bukan coolant ya. Oke, dan ini ya, selama saya ngebengkelnya menjadi mekanik baru ya, saya lihat ini ada gigi rasio sampai berkarat seperti ini ya. Saya baru nemu pokoknya ya, ini gigi rasio yang kayak gini ya, pokoknya berkarat seperti ini ya. Oke ya, walaupun ini sudah berkarat tetapi saya juga kaget ya, ini untuk giginya itu masih pada bagus ya, tidak ada yang aus ya. Aus sedikit memang ada tetapi tidak begitu signifikan ya. Jadi ini gigi rasio masih bisa dipakai ya, nggak usah diganti ya. Tapi kalau memang aus itu ya mau nggak mau harus diganti ya, tapi ini masih layak. Oke, selanjutnya kita lihat bagian krek as. Di sini krek asnya masih bagus ya, tetapi lahernya itu sudah berkarat ya, sudah seret banget pokoknya ya. Dan ini untuk stangnya, stang seher atau stang piston itu masih bagus ya. Jadi beruntung ya si pemiliknya itu karena stang seher masih bagus.
Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini masih bagus ya, masih layak pakai, jadi nggak akan kita ganti. Tetapi teman-teman lihat aja sendiri untuk bagian bearingnya ya. Ini kita putar sudah seret seperti ini ya. Jadi motor itu dijamin 1000%. Mau tanya ke Barack Obama, ke Muhammad Ali, Mike Tyson ya pasti jawabnya nggak tahu ya. Jadi kita yang ngasih tahu, ini pasti suara motor berisik seperti helikopter anu pegat penbelnya. Jadi ini sudah pasti berisik banget buat motornya ya. Jadi buat temen-temen ya yang sering diingetin sama bengkel itu sering ngingetin buat ganti oli. Jadi kalau temen-temen berpikir itu trik marketing, itu bagi kita nggak masuk akal ya, nggak masuk lah ya. Jadi kalau cuman trik marketing itu oli ya, jadi oli itu untungnya cuman sedikit ya, 5.000 perak. Kalau kita memang mau trik marketing, kita pasti rekomendasiin yang mahal-mahal ya, di bagian CVT pokoknya yang mahal-mahal yang kita rekomendasiin, bukan oli ya. Jadi bengkel itu ngasih tahu ya supaya ganti oli itu biar nggak kayak gini ya. Kalau udah kayak gini teman-teman sendiri yang rugi ya. Kalau bengkel mah senang-senang aja ya dapat motor kayak gini, untungnya bisa berkali-kali lipat ya. Cuman jasanya aja udah gede ya, beda sama ganti oli. Oke ya teman-teman, ini crankcase udah kita belah, udah kita bersihkan, tapi bearingnya atau laharnya belum kita ganti ya. Nanti kita ganti, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bearing yang harusnya itu bagus ya, walaupun ada kerusakan pasti itu nggak berkarat seperti ini ya, karena olinya masih ada. Tetapi ini gara-gara habis oli bearing sampai berkarat kayak gini ya. Oke teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya, crankcase sudah kita bersihkan sampai bersih. Dan ini ya teman-teman, waduh kerak yang ada di blok piston sampai kayak gini ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau kita memang niat menjalankan trik marketing, kita nggak mungkin cuman ganti oli ya. Kita rekomendasiinnya itu bore up ya, yang gede untungnya. Kita bikin fiction pakai piston diesel atau pesawat tempur, kita rekomendasiin kayak gitu ya, bukan cuman ganti oli trik marketing. Ngapain ya, cuman untung 5.000 perak aja. Tapi kita itu cuman kasihan sama teman-teman ya, sama konsumen kita. Jadi bisa lihat sendiri ya, ini kalau sampai kehabisan oli, ini lihat aja ya, bearing sampai macet kayak gini ya. Jadi dijamin ya, pengeluarannya itu dijamin bisa beberapa kali lipat ya, 10 atau 20 kali lipat dari ganti oli ya. Ini mah dijamin tanya. Jadi kita itu cuman kasihan sama konsumen ya, biar nggak ada kejadian kayak gini. Oke teman-teman, mungkin sekian ya video dari saya. Jadi ingat-ingat ya, kita itu mengingatkan ganti oli itu supaya tidak ada kejadian seperti ini. Oke ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang males ganti oli. Ini adalah dampak dari ketika kita males mengganti oli atau servis motornya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.